Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivien Citra bisa hadir untuk menemani Sobat Mako semuanya. Dan kali ini saya berada di Kelenteng Eng An Kiong. Ini bisa dilihat di belakang Citra persiapan dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2573 sudah dipersiapkan. Lampion pun ini sudah terpasang benar-benar begitu meriah ya. Dan seperti apakah keseruan menyambut Imlek kali ini? Langsung aja kita masuk ke dalam. Ikuti Citra ya. Apa kabar Pak Halim? Oh, kabar baik, Bu. Bitek Tong Tien. Sien yuk itu, ya. Akhirnya saya bisa ya, setelah saya belajar dulu nih Pak ketemu Pak Halim. Pak Halim apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita ketemu lagi kali ini di Imlek tahun ini begitu. Kalau tadi baru masuk ya, Citra udah lihat lampionnya udah terpasang, merah menyala. Ini udah benar-benar siap berarti ya Pak Halim menyambut Tahun Baru Imlek kali ini ya? Iya, memang kita harus menyiapkan. Ya, memang untuk memeriahkan Tahun Baru umat Konghucu. Jadi kita prepare untuk semuanya itu. Untuk kali ini persiapannya apa aja nih Pak Halim yang udah dilakukan? Persiapannya ya untuk supaya meriah ya. Jadi memang kita pasang lampion yang ada di depan ini. Kemudian ya geladi bersih termasuk. Oh, ini sudah mulai dibersihkan. Ya. Oke. Biasanya memang 1 minggu sebelumnya sudah persiapan atau bagaimana Pak Halim? Ya, memang setiap menjelang Imlek selalu kita bersihkan. Dan mungkin juga enggak, ini yang lebih khusus ya, tapi kalau di hari-hari biasa ya enggak sekhusus hari ini. Oke, baik. Kayaknya kita ngobrolnya enak di dalam aja ya Pak Halim ya? Monggo, boleh ya? Di dalam, ya. Nah, Sobat Mako, kita ngobrol di dalam aja ya? Ayo. Nah, Sobat Mako, Citra sudah bersama dengan Bapak Halim Tobing. Jadi beliau ini adalah Ketua Majelis Agama Konghucu ya. Tahun kemarin Citra sudah kesini, main-main kesini. Kali ini saya pun datang lagi gitu ya. Ibaratnya ngerusui Pak Halim lagi nih Pak Halim ya. Dengan senang hatimu, enggak apa-apa ya. Kalau dibandingkan tahun lalu dengan sekarang, kayaknya sekarang itu lebih meriah kalau Citra lihat. Lampion sudah terpasang, kemudian pernak-pernik di sini juga sudah mulai menyala seperti itu. Ini persiapan Imlek sendiri sudah 100% Pak Halim? Iya, kalau untuk lampion, untuk memeriahkan suasana, saya rasa sudah ya. Cuman memang kalau dibilang 100%, sebetulnya kalau yang sebelum pandemi, jadi di sepanjang lorong kanan kiri ya, itu pintu masuk maupun pintu keluar itu kita pasang semua lampion. Tapi ya karena situasi pandemi ini, jadi kita tidak secara 100% lah, tapi yang di depan, kanan kirinya ini tidak kami pasang. Tapi kalau untuk lampion-lampion yang di depan itu nanti setelah Cap Gomek, setelah tanggal 15 Kongcule, itu akan kita lepas lagi, menandakan bahwa perayaan Imlek ini sudah selesai gitu. Nah, ini kan pandemi masuk di tahun ketiga nih Pak Halim nih. Untuk perayaan Imlek sendiri, kalau tahun kemarin sempat ditiadakan untuk umat datang ke kelenteng. Kalau untuk tahun ini apakah sama dilakukan secara daring atau boleh untuk datang ke kelenteng umat? Untuk tahun ini lebih longgar ya, jadi boleh datang ke kelenteng untuk beribadah, untuk menyatakan puji syukur kepada Tuhan, kemudian juga kepada dewa utama kami, dewa bumi ya, malaikat bumi, untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Boleh datang ke kelenteng sini boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang jadi tetap ada batasan dan harus menggunakan masker, harus meningkatkan protokol kesehatan begitu ya Pak Halim ya. Baik. Nah, Pak Halim sendiri untuk menjelang Tahun Baru Imlek, ini kalau saya yang salah mau dikoreksi gitu ya. Saya pernah dengar gitu ya, ada yang namanya Hari Persaudaraan seperti itu gitu. Itu sebenarnya apa sih Pak Halim? Ya, memang Hari Persaudaraan itu hari mestinya tepatnya kemarin ya. Kemarin. Jadi di saat Hari Persaudaraan itulah sebenarnya bagi umat Konghucu untuk melaksanakan bakti sosial. Iya. Satu dan lain hal karena juga ada unsur pandemi ini, jadi yang sebenarnya ya bisa dilaksanakan pada hari itu. Biasanya kita laksanakan pada tanggal 15 bulan 7 Kongcule
ini yang kita berbagi sembako kepada masyarakat di lingkungan Kelenteng Ing An Kiong Malang ini. Oke. Jadi kita gantikan ke sana tanggal 7 bulan 15. Kong Julik. Ini berarti sudah terlaksana? Tahun yang kemarin ya. Jadi kita nanti bentuk perwujudannya karena pandemi ini kita salurkan lewat Kodim, lewat Korem, itu mereka yang membagikan nantinya. Jadi supaya tidak kerumunan juga. Betul, ya Pak Halim ya. Baik. Jadi enggak, kalau sebelum pandemi memang sampai 3.000 paket itu di Kelenteng Ing An Kiong Malang sini, mereka datang ke sini kita bagi gitu. Ya. Oke. Nah, Pak Halim, kalau kita flashback lagi nih ke agama Konghucu ya, kita ingat banget bahwa agama ini diakui di Indonesia, terus juga peran dari Gus Dur juga karena waktu itu juga mengizinkan seperti itu ya. Kalau agama Konghucu sendiri di masyarakat sekitar, bagaimana Kelenteng mensosialisasikan agama ini di wilayah sekitar sini, Pak Halim? Kita setelah dibukanya agama Konghucu oleh Bapak Presiden kita Gus Dur. Jadi memang sebelum Orde Baru, jadi sekitar tahun 70-an itu umat yang beragama Konghucu itu bisa mempunyai satu identitas di KTP-nya agamanya Konghucu. Tetapi sejak tahun adanya Orde Baru itu tidak boleh, sehingga 32 tahun agama Konghucu ini tertutup untuk segala bentuk budaya maupun tulisan maupun ucapan ini yang berbau etnis Tionghoa itu tidak boleh ya. Setelah dibukanya, mau tidak mau umat Konghucu ini yang istilahnya itu adalah agama nenek moyang ya, ini bagi segelintir orang yang masih istilahnya itu menganut ajaran leluhur, ini meneruskan lah dengan dibukanya keran tadi oleh Bapak Presiden Gus Dur. Kita mensosialisasikannya itu ya lewat RRI ya, kemudian juga lewat FKUB baik kota maupun kabupaten, kemudian juga lewat sosialisasi lewat sekolah-sekolahan, kemudian juga ada pendidikan budi pekerti, kemudian juga ada lewat bakti sosial. Jadi dalam bakti sosial hal ini banyak sekali yang telah dilaksanakan oleh umat Konghucu maupun Kelenteng Ing An Kiong ini, termasuk kepada yatim piatu, panti jompo, kemudian erupsi Semeru ya, kemudian juga ada ke beberapa pondok yang membutuhkan. Berarti bisa dikatakan bahwa Konghucu tidak hanya memberikan bantuan terhadap umatnya sendiri, tetapi juga ke masyarakat sekitar dan masyarakat luas, seperti itu, Pak? Malah saya pikir kontribusi dari Ing An Kiong ini untuk yang berbeda kepercayaan itu lebih besar kepada untuk yang malah intern, malah seperti itu. Jadi benar-benar kita ini istilahnya, ayo kita kebersamaan ini kita jalin ya, karena memang secara sejarah bagi umat-umat yang beragama Konghucu ini, terutama yang tokoh-tokoh yang terdahulu mendirikan tempat ibadah ini, kelenteng ini, yang saya tahu dekat dengan pasar ya. Lah ini dekat dengan keramaian. Inilah yang menjadikan kelenteng ini bisa diterima oleh warga sekitar.
Oke. Itu. Dan sedikit informasi untuk sobat Mako semuanya, bahwasanya kelenteng ini menaungi 3 agama ya di sini ya, Pak Halim, benar ya? Oh iya. Bagaimana sih Pak Halim? Ini kan ada 3 agama dalam satu tempat gitu ya. Bagaimana menumbuhkan sikap kerukunannya seperti itu? Ya. Jadi Eng An Kiong sendiri, ya. Eng An Kiong ini mempunyai satu nilai, mempunyai satu makna, mempunyai satu arti bahwa di sini ini adalah istana keselamatan dalam keabadian Tuhan. Ya, Eng An Kiong sendiri mempunyai pengertian istana keselamatan dalam keabadian Tuhan. Di mana-mana semua umat di dunia ini, semua itu membutuhkan satu rasa selamat, rasa aman, rasa tenang. Ya. Jadi terutama di Tiongkok sana, Konghucu sama Tao memang asalnya dari Tiongkok. Kalau Buddha dari Nepal, India. Ya. Ini di Tiongkok sana sendiri seperti istilahnya, kalau di Tiongkok sana bukan kelenteng ya, Biu namanya, Miao. Ya, di sana berkembang juga 3 ajaran. Jadi ada pertama itu Taoisme, Konfusianisme, sama Buddhisme. Sama, kita di sini juga begitu. Kita ini antara keyakinan satu dengan keyakinan yang lain, kita tidak pernah memperdebatkan. Karena masalah keyakinan ini kalau kita perdebatkan tidak ada habisnya dan tidak akan tercapai titik temu. Karena itulah kita tidak pernah memperdebatkan. Oke lah, keyakinanmu silakan kamu laksanakan sesuai dengan tata ibadahmu. Keyakinan kita laksanakan sesuai dengan tetap kita boleh berkumpul, tapi kita tidak berkelompok. Jadi kita masing-masing punya keyakinan, tidak mempengaruhi keyakinan yang lain. Maka itulah kelenteng Eng An Kiong ini boleh dibilang suasananya rukun, harmonis. Begitu. Terus tipsnya kayak gimana berarti Pak Halim? Ini kan satu tempat tapi 3 perbedaan ada di sini, tetap rukun, bisa diterima oleh masyarakat juga gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya, sesuai dengan ajaran dari Konghucu ya. Apa yang diri kita tidak inginkan, janganlah kita berikan kepada lain orang. Sehingga apa? Kalau saya tidak mau dijewit, saya tidak mau dipukul sama orang, kita jangan jewit, kita jangan mukul sama orang. Ya, jadi kita menjaga toleransi, kita menjaga tepo seliro. Dari tadi yang saya sebutkan, apa yang diri kita tidak inginkan, jangan kita berikan pada lain orang. Ini tepo seliro ya. Tepo seliro ini yang pengertiannya itu kelihatannya sih sederhana, ucapan saya ini sederhana. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, kalau kita betul-betul dalam kehidupan ini, kita ini tidak tulus. Ya, kita berpikirnya itu tidak bisa jernih. Ini yang akan membuat kita ini dalam hidup ini tidak nyaman. Kita kemana-mana itu selalu was-was. Tapi kalau hidup kita ini tulus, kita kemana-mana say hi, say hello kepada siapapun, ya enak kita itu hidup itu. Nah, tipsnya kurang lebih ya seperti itulah. Jadi kita ini dalam bersosial, berkomunikasi dengan rakyat siapapun, kita jangan berprasangka yang negatif. Jadi kita kemana-mana, pikiran kita merdeka. Oh iya. Ya, nah dengan pola yang seperti itulah kiranya khususnya di umat Kelenteng Malang ini tidak mempunyai satu beban apapun kepada siapapun, sehingga tidak terjadi
hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kurang lebih tipsnya ya. Jadi memang jangan memperlakukan orang lain dengan salah kalau kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Nah, gitu ya, ya, berarti Pak Halim. Oke, baik. Pak Halim, kalau kita ngomongin dalam konteks kerukunan sendiri nih, di sini ada 3 agama, kemudian dengan masyarakat sekitar juga gitu. Apa sih yang sudah dilakukan gitu ya untuk oleh umat Konghucu dengan masyarakat sekitarnya, mungkin gitu ya ada kontribusi dalam berkegiatan bersama seperti itu untuk menumbuhkan sikap kerukunan seperti itu gitu ya. Jadi gini, kelenteng Ing An Kiong sendiri ini sudah sejak lama di belakang ini ada balai pengobatan. Oh iya, saya tahu. Ya, Iya. jadi itu untuk umum bagi warga Kebalen ya, Kuto Bedah. Ini mereka kalau mau berobat ke sini, kalau memang mereka tidak mampu, kita gratiskan. Ya. Kemudian yang terakhir ini juga ada namanya apa itu Mbak, keretek-keretek itu, Oh, iya. tulangnya yang ditarik itu loh Mbak. Seropratik itu ya Pak? Ya, seropratik ya. Iya, seropratik. Lah itu juga yang katanya mungkin sekarang lagi ini Mbak Lagi ya. viral itu Pak, artis-artis semua pakai metode itu sepertinya. Di sini berarti ada Pak Halim? Ada. Nah, ini ya. kayaknya saya harus coba ini ya. Jadi itu pelaksanaannya adalah setiap hari Sabtu sore ya, Sabtu sore sekitar jam 17.30 mulai sampai habis. Oke. Jadi ini bebas untuk umum boleh ya Pak datang ke sini ya Pak? Bebas untuk umum dan untuk biayanya itu sukarela. Sukarela. Jadi kalau merasa nyaman, enak, waduh aku kok merasa lebih mau memberi, monggo, enggak memberi ya monggo, enggak apa-apa ya. Ini merupakan satu bentuk dari Ing An Kiong untuk umat Semalang Raya bisa menjadikan kesehatannya. Kemudian dari sisi yang lain-lain ada wushu ya di sini. Wushu akan kita adakan itu loh, barongsai ya. Jadi ada latihan barongsai juga untuk mendidik yang kadernya muda-muda, yang kecil-kecil kalau mau. Itu bisa disediakan juga di sini gitu ya. Jadi berlatih di sini gitu ya Pak Halim ya. Berlatih di sini. Iya. Kemudian untuk kedepannya kita juga akan les bahasa Mandarin. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sekarang bahasa Mandarin ini sangat diperlukan oleh internasional. Iya. Ya. Itu kemudian juga ada karawitan. Ya, ini jadi yang pernah saya dengar, karawitan di sini ternyata ada ya Pak Halim. Ya, jadi karawitan tetap kita bina di sini. Ya, pembinaannya untuk saat-saat pandemi ini ya sesuai dengan situasi pandemi ya. Jadi kita mesti harus menyesuaikan. Nah, Pak Halim, kembali lagi kita ngomongin tentang masalah Imlek nih Pak Halim nih ya. Untuk tema tahun ini, apa nih Pak Halim? Tema tahun ini ya, jadi seorang Cunzi itu hidup di dalam jalan tengah sempurna. Seorang yang rendah budi atau xiaoren itu tidak hidup dalam tengah sempurna. Jadi temanya untuk tahun 2573 ini adalah Cunzi hidup di dalam sempurna, tengah sempurna. Seorang rendah budi tidak hidup di dalam tengah sempurna. Perlu saya jabarkan apa arti tengah sempurna di sini? Monggo. Nah, ya. Jadi Cunzi dalam agama Konghucu adalah seorang susilawan. Adalah seorang yang rendah hati. Adalah seseorang yang ramah tamah. Itu julukan seorang susilawan, Cunzi. Ya. Seseorang dalam kehidupannya ini hidup dalam tengah sempurna,
Pengertiannya apa? Manusia hidup ini tidak bisa lepas dari marah, senang, sedih, susah. Ya. Jadi kalau bila kita marah, jangan marah yang berlebihan. Senang, kita juga jangan berlebihan. Tidak boleh. Kalau akhirnya nanti kalau kita over dari kelebihan, pasti akibatnya tidak baik. Sedih berlebihan, ya tidak boleh. Kita ditinggal oleh seseorang yang sifatnya itu betul-betul orang yang kita cintai, betul orang yang kita kasihi. Ini ya harus dalam batas tengah. Gembira over itu juga tidak boleh. Ya, jadi itulah seorang Cunse, seorang susilawan, seorang yang rendah hati itu harus hidup dalam batas-batas tengah sempurna. Pak Halim, untuk kedepannya, untuk kemajuan Kota Malang juga nih ya, apa yang dilakukan agama Konghucu, khususnya kelenteng di sini gitu ya, untuk kedepannya seperti apa? Jadi untuk kemajuan Kota Malang, kita merupakan satu bagian, kita merupakan satu anak dari Pak Wali Kota, ya. Kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu beliaunya sowan ke sini, berkunjung ke kelenteng Ing Ankyong untuk bertemu dengan umat agama Konghucu. Kita di sini setiap saat selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dalam hal ini kita ini mikro sekali, ya. Kalau kita lihat dari etnisnya orang Tionghoa, ini kan termasuk minor ya Mbak ya. Kemudian sekarang ini yang penganut Konghucu sendiri juga sangat-sangat relatif sedikit. Jadi kita sendiri dalam hal ini untuk kemajuan Kota Malang, apabila umat Konghucu dipercaya oleh pemerintahan Wali Kota Malang, kita selalu siap untuk memberikan masukan-masukan baik secara tertulis maupun lisan maupun apapun di Kota Malang ini, ya kita siap. Jadi kita tidak pernah menutup diri. Kemudian untuk kemajuan Kota Malang dalam hal kesehatan, kita juga beberapa selalu kita ada komunikasi dengan pihak Bakes Bangpol, pihak Kesra, apabila ada sesuatu hal-hal yang FKUB, ada sesuatu hal-hal yang memang memerlukan bantuan, disampaikan kepada Ing Ankyong, yang mana Ing Ankyong juga akan bisa membantu sesuai dengan kemampuan dari kita. Kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Kemudian kita yang mohon sama pemerintah, jadi bentuk kebersamaan saling bisa mengisinya ini untuk bisa kemajuan Kota Malang. Baik, ya. Baik, ya. Oke, yang terakhir nih Pak Halim, yang ingin saya tanyakan, apa nih pesan dari Pak Halim untuk warga Kota Malang khususnya? Monggo silakan. Jadi dari Kemajelisan Agama Konghucu maupun dari seksi agama Konghucu Kelenteng Ing Ankyong Kota Malang ini menghimbau kepada warga Kota Malang untuk selalu, saat ini yang lebih utama adalah pandemi, supaya pandemi ini cepat habis selesai. Bagaimana sih? Ayo kita sama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap kita sering mencuci tangan, dan kita tetap menjaga jarak, supaya pandemi ini betul-betul cepat
hilang, cepat betul-betul selesai. Dengan begitu nanti semua kegiatan insya Allah katanya ya Mbak ya pasti akan berjalan dengan baik. Karena kalau kita misalnya mengabaikan, aku gak usah maskeran wis, ya karena musuh kita tidak kelihatan, ya jadi ya suatu saat kita tertular, kita kemudian menularkan kepada, waduh ini sangat-sangat rawan sekali. Jadi ayolah tetap kita betul-betul, terutama masker ini tetap harus kita pakai, tetap harus kita laksanakan supaya pandemi ini cepat selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus saling betul-betul toleransi. Sekarang ini banyak sekali intoleransi. Ya. Dalam hal kehidupan kita ini jangan mudah terpancing oleh hal-hal yang sifatnya belum pasti. Ini harus betul-betul kita cermati, harus kita betul-betul cerna yang benar baru kita nanti bergerak. Karena satu saja yang tercemari oleh hoax ini akibatnya tidak baik. Iya. Lah, sekarang sudah zamannya zaman milenial, zaman medsos, semuanya kita mengambil dari sisi positifnya. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa membagi apapun dalam bentuk medsos, bahkan kita bisa di rumah saja pakai HP, sudah kita bisa bekerja dan sebagainya. Kita ambil yang positifnya, kita tidak ambil yang negatifnya. Ya, jadi saya mohon, saya berharap semuanya kita ini hidup tulus, tidak berprasangka negatif. Dengan begitu kita akan bisa hidup rukun, saling sama-sama bangkit. Itu aja Pak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Halim. Dan Sama-sama. memang seperti tadi Pak Halim sampaikan juga bahwasanya untuk menciptakan kerukunan itu berarti kita harus memperlakukan orang lain itu dengan baik. Jadi kalau kita ingin diperlakukan secara baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Kalau tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Seperti itu ya Pak Halim ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Halim. Sebenarnya saya ingin mengucapkan ini, sebenarnya kalau mengucapkan Imlek itu kalau gongsi face atau apa sih Pak Halim? Jadi gini, kongsi fakjai, ya, kongsi itu mengucapkan kebahagiaan ya, jadi happiness, kongsi. Fakjai itu kita dalam arti harta itu kita itu berkembang dengan baik. Amin. Waduh kan, lah ini sebenarnya kurang tepat. Jadi yang tepat itu artinya adalah kung he sin si wan si rui. Jadi kung he sin si ini maksudnya gini, kita dalam suasana kebahagiaan menyambut tahun baru. Wan si rui, segala permasalahan bisa teratasi dengan baik. Ya. Jadi kalau kongsi fakjai itu soalnya kurang tepat. Oke. Yang tepat tadi adalah gongsi. Kong he sin si. Oh, kong he sin si. Wan serui. Wan serui. Oke. Nah, ya. Itu adalah yang lebih pas. Gitu. Oke. Ya baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Halim. Sehat-sehat. Supaya kita bisa bertemu lagi, ngobrol lagi ya. Siap. Oke. Siap. Nah demikianlah Sobat Maka obrolan Citra bersama dengan Pak Halim. Beliau adalah Ketua Majelis Agama Konghucu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Kami dari Majelis Agama Konghucu Kota Malang serta segenap pengurus Yayasan Kelenteng ing Ankyong Kota Malang mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2573 Kongzili. Semoga di tahun macan air ini kita dihindarkan dari hal-hal yang negatif dan membangun kebersamaan untuk kita bersama. Kong he sin si wan si rui. Sancai.